Boleh, pegang saja boleh. Ya, selamat pagi Pak. Kami dari SMP Kristen Mercusuar dari kelompok IPA. Ini mohon izin untuk mewawancarai Bapak. Ya, Mohon waktunya ya Pak. ya. Kami di sini ada mempunyai 6 pertanyaan, tapi ada pertanyaan di luar dari lembaran ini. Mohon tahu untuk nama Bapak siapa? Oke, nama saya Robin Hood Siahaan. Usianya berapa Pak? Saya usia 31. Oh, perkenalkan nama saya Brigita Rambuyana Konkase, biasa dipanggil Ambu, dan ada teman-teman saya di sini. Saya akan memperkenalkan diri. Awas Mas. Nama saya Brigita Sereng. Nama saya Ryan Blessing Saudara Mate. Ya. Oke, terima kasih. Mohon izin ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi petani hidroponik? Untuk petani hidroponik saya sudah mulai sejak tahun 2020. Berarti kurang lebih sekitar 4 tahun. Wah. Sudah 4 tahun kita jadi petani hidroponik. Untuk yang kedua, menurut Bapak apa itu hidroponik? Hidroponik itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu hidro, artinya air. Ponik itu adalah cara budidaya. Jadi sebenarnya ketika kita gabungkan adalah hidroponik adalah cara budidaya tanaman dengan menggunakan air. Jadi basicannya itu adalah kita akan lebih cenderung menggunakan air untuk tanaman supaya bisa hidup. Kan kalau pertanian konvensional itu di tanah, betul ya? Nah, kalau hidroponik sama hampir sebagian besar prosesnya itu tidak menggunakan tanah sama sekali. Jadi hanya menggunakan murni air. Pertanyaan ketiga, mengapa Bapak tertarik menggunakan hidroponik untuk menumbuhkan tanaman? Apa yang membedakan hidroponik dengan menanam menggunakan tanah? Nah, kalau untuk tertarik karena pertama satu, hidroponik ini perlu lahan sempit. Nggak perlu luas. Kayak teman-teman sendiri lihat, ini dengan lahan seluas ini termasuk yang di belakang ada lagi. Saya bisa atur tanaman panen tiap hari. Contoh seperti selada, kalau catatan perhitungan saya secara teori, kami bisa panen tuh per hari 24 kilo. Tapi realita di lapangan itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kilo. Dengan karena banyak faktor X yang kita tidak bisa tentukan, kadang-kadang mati, kadang-kadang tidak. Itu yang pertama. Hanya perlu lahan kecil, tidak perlu lahan luas. Terus yang kedua, itu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk hidroponik jauh lebih sedikit. Contoh kalau nanti, kalau nggak salah ada yang di atas itu tadi lagi cuci guli, itu setelah panen cuci, kan kalau tanah kan harus cangkul dulu, biarin berapa lama, kalau kita tidak. Selesai panen, cuci, bersihkan, keringan, langsung tanam lagi. Jadi kalau saya di sini biasa yang handle saat di atas satu, yang di bawah satu, itu sudah cukup. Jadi sedikit tenaga kerjanya. Terus yang kedua, ini menurut review dari konsumen kami atau testimoni dari konsumen kami, sayuran yang dihasilkan dengan cara hidroponik jauh lebih manis, jauh lebih crunchy, itu kayak kalau dimakan tuh gitu toh. Nah, crunch katanya, itu kata mereka. Gitu. Kalau saya secara pribadi memang lebih manis, kayak paco itu jauh lebih manis daripada yang ditanam di tanah. Terus yang kedua lebih cepat pemanenan, karena kan nggak kotor. Bersih dia cepat saja gitu. Jadi makanya itu kelebihannya. Kalau di tanah kita kalau mau bisa panen tiap hari perlu lahan yang luas. Kalau di hidroponik dengan lahan, kalau nggak salah lahan saya ini hanya kurang lebih itu 1000, nggak nyampe 1000 meter persegi, saya bisa panen tiap hari. Begitu. Dengan 4 jenis sayur, selada, pakcoy, kailan sama pagoda bisa panen tiap hari. Dengan 1000 meter persegi aja. Begitu. Oke. Selain air, bahan atau zat apa yang ditambahkan lagi dalam hidroponik sehingga membantu pertumbuhan tanaman? Oke, pertanyaan bagus. Pertama, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ini adalah bahan baku yang kita gunakan untuk proses hidroponik. Yang pertama pasti benih ya. Yang kedua ini ada namanya rock wool. Ini salah satu media tanam yang akan kita pakai. Jadi kita setelah ini direndam, ini akan ditanam di sini. Nanti dia ditunggu selama 6 minggu. 14 hari sampai dia
sampai sudah besar itu dipanen. Terus yang kedua ada net pot. Nah, ini yang kita pakai buat taruh di guli trapesiumnya. Ini net potnya yang putih ini, ya. Terus yang kedua ini ada nutrisi. Ini nutrisi. Ini yang ngasih makan ke tanaman. Nah, ini kita campurkan ke bak. Itu ada teman-teman lihat di samping. Itu bak. Nah, itu bak. Kita campurkan air, ada air, kita campurkan ini. Ya, ini untuk makanan teman-teman makanan tanaman kita. Terus ada juga namanya pH down. Kenapa pH down? Karena kita perlu turunkan pH supaya nutrisi ini bisa diserap oleh tanaman. Standarnya itu sekitar 6,2 sampai 5,8 pH. Tahu pH toh? Tahu ya? Anak IPA pasti harus tahu toh, zat keasaman. Gitu. Nanti teman-teman bisa cari di internet, itu ada. Nah, terus yang kedua ini alat ukur kita. Yang satu namanya pH meter. Ini yang ukur pH. Yang satu lagi ini namanya TDS meter. Ini digunakan untuk ukur jumlah nutrisi yang ada di dalam air. Standar yang kita gunakan 1200 ppm sampai 1400 ppm. Itu standar yang kita gunakan. Dan itu untuk semua jenis air. Begitu. Bagaimana caranya menanam dengan menggunakan hidroponik? Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Tadi seperti tadi. Kalau pesan saya, kalau mau tanam supaya bagus, benihnya direndam dulu 1-2 jam supaya imbisisi ya Bu ya. Imbibisi ya, proses air benih mengambil air toh, jadi pertumbuhannya mulai hidup gitu. Gitu. Apa untung dan ruginya menanam secara hidroponik? Kalau untung banyak sih. Kalau nggak tahan 4 tahun ya. Banyak. Kan panen tiap hari. Karena kan restoran ini kan perlu sayur tiap hari, bukan pas panen saja. Ya kan. Terus yang kedua, kalau orang review sayuran kita tahan lama disimpan. Biasanya bisa sampai 7 sampai 10 hari. Yang penting tidak basah. Jadi pas beli pastiin kering, simpan dalam kulkas, itu bisa 7 sampai 10 hari dia tahan. Kalau misalnya kan biasanya saya panen tuh dengan akar. Kalau misalnya nggak mau masuk kulkas, ambil bokor, taruh air, taruh dia di atas, itu juga tahan 7 sampai 10 hari. Kayak gitu. Dia masih terus fresh. Ya, terus kalau kerugian memang satu, untuk keperluan hidroponik ini kita hampir sebagian besar ambil dari Jawa. Nutrisinya, rockwoolnya, alat ukurnya, pH down-nya, benihnya, itu sebagian besar dari Jawa. Bahkan teman-teman bisa lihat, ini ada plastik atapnya ini kita datangkan dari Jawa juga. Yang buat taruh tanamannya ini sebutannya guli trapesium. Tapi kalau orang yang biasa baru mulai hidroponik, dia menggunakan pipa. Nah, kalau di sini saya pakai guli trapesium. Itu juga dari Jawa. Wah. Jadi memang investasi awalnya cukup besar. Nah, tapi setelah 1-2 tahun kita menemukan cara untuk tanamannya, dia returnnya cukup cepat karena kita bisa atur panen tiap hari. Begitu. Ya, apa saja kendala dan solusi yang terjadi saat menggunakan hidroponik? Kendala pertama nih, karena kita Kupang ini kan daerah panas ya. Iya. Ya kan? Panas. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau di lapangan ada selada yang bentuknya bagus, ada yang bentuknya agak jelek kayak dia hijau gelap terus kecil-kecil. Nah, ini karena panas. Jadi karena terlalu panas, apalagi berapa minggu ini ya terlalu panas kan. Panasnya bukan main toh, kayak matahari ada 3 di atas. Nah, 1 di Lipo kan. Ya kan, terlalu panas. Akhirnya beberapa jenis tanaman khususnya selada itu kurang bagus. Gitu. Tapi untungnya saya juga sudah bertahun-tahun saya coba cari tahu caranya, ada beberapa yang jadi, ada yang tidak. Tapi kalau untuk pakcoy, kailan, pagoda itu aman. Khususnya pakcoy itu saya bisa panen 2 tahun, sepanjang 2 tahun itu nggak putus. Bahkan musim hujan tuh biasanya kan agak susah ya pakcoy. Kalau orang Kupang tuh bilang pakcoy itu sawi daging, paha ayam. Sawi sendok, paha ayam. Nah itu, saya 2 tahun full itu ada terus barangnya. Ya Bapak, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman saya, mohon dijawab ya. Ya silakan. Ayo. Over mic. Mana? Ya silakan.
Baik, pertanyaan dari saya, bagaimana pemasaran dari sayuran hidroponik ini? Oke, kalau pemasaran yang pertama memang dari tahun 2020 sampai 2024 kita ada pelanggan-pelanggan tetap, pelanggan end user sebutannya. End user tuh dia beli langsung makan, rumah tangga. Ya, itu saya kalau nggak salah sekitar ada 30 sampai 40 orang saya pegang. Ya. Terus yang kedua, kami ini kalau teman-teman datang ke Hypermart ada hidroponik itu punya kami. Yang di Lipo sama di PU itu punya kami. Kami yang supply di Hypermart. Itu kami yang supply. Terus yang kedua ada beberapa restoran, contohnya My Coffee, itu kami yang supply. Sukaramai kami yang supply. Nah, terus ada beberapa lagi saya lupa. Terus sama swalayan, ada beberapa swalayan juga yang kita supply. Jadi kalau pemasarannya sudah sampai di tahap seperti itu gitu. Baik, kalau dari saya, apa saja tanaman yang dapat dibudidayakan dengan metode hidroponik? Hampir semua jenis tanaman itu bisa, kecuali pohon-pohonan tahunan. Ya, kayak misalnya kalau yang pakai guli trapesium ini adalah khusus untuk tanaman sayuran, daun, sayur daun. Jadi dia umurnya itu rata-rata hanya sekitar 1 bulanan. Jadi 30 sampai 42 hari. Nah, untuk buah-buahan contoh kayak atau sayuran yang berbentuk buah, terong, tomat, cabai itu juga bisa. Tapi dia pakai sistem yang berbeda. Di tempat saya belum ada. Dia sebutannya itu bucket system atau kayak dia semacam irigasi tetes. Gitu. Jadi dia biasanya menggunakan apa nih? Ember, betul, ember. Ada pakai, aduh saya lupa namanya itu. Yang bulat-bulat itu saya lupa namanya apa. Atau bisa pakai sekam, atau bisa pakai kokopit. Nah itu nanti mereka teteskan beberapa, 1 hari itu berapa liter yang diteteskan. Nah itu juga bisa. Gitu. Melon itu bisa. Terus yang jenis-jenis semangka itu bisa. Tomat, cabai, terong. Hanya memang kalau untuk hidroponik biasanya kita cari jenis tanaman yang nilainya tinggi. Karena kan modalnya gede. Ya kan, nilainya tinggi, makanya biasanya cenderungnya itu melon. Kalau kita tanam kangkung terus pakai greenhouse nggak balik modal. Nggak balik modal kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau dari saya, apa saja faktor penting yang mempengaruhi hidroponik? Faktor penting hidroponik ya. Itu pertama suhu. Suhu itu sangat penting. Karena indikasinya gini, ketika suhu naik, pH itu akan cenderung naik. Ketika pH naik, maka nutrisi ini tidak akan tersedia untuk diserap tanaman. Nah, gitu. Itu suhu paling penting. Jadi kalau misalnya kita bisa jaga, itu jauh lebih bagus. Teman-teman boleh lihat di sana, itu ada AC itu. Oh, Nah, ya. saking saya penasaran, saya ngeriset pakai AC, cuma masih gagal. Masih gagal. Masih gagal. Jadi saya masih harus memutar otak saya lagi untuk cari tahu. Nah, terus ini kan kalau teman-teman lihat kecil ini dalamnya 2 meter. Ini bak ini 6.000. Saya masuk tenggelam nggak kelihatan. Nah, ini 6.000. Nah, makanya itu kenapa supaya kan kalau air yang hangat pasti di atas. Air yang dingin di bawah. Nah, kita sedot tuh di bawah. Jadi supaya dia ada waktu untuk pendinginan sehingga pas nyampe ke tanaman jauh lebih dingin. Yang pertama tuh suhu. Ya, yang kedua tuh adalah memang dia butuh tenaga kerja sedikit, tapi tenaga kerjanya harus fokus karena SOP-nya salah sedikit kita berantakan. Karena sempat 1 kali saya pergi keluar kota karena ada beberapa anak baru, jadi salah sedikit itu dampaknya bisa 2 bulan, ngeganggu produksi. Karena kan kita panen tiap hari. Jadi kalau hari ini salah, besok nggak akan terasa, tapi bulan depan berasanya. Dia kosong karena rusak tanamannya kan, nah kayak gitu. Itu yang perlu diperhatiin. Baik, dari saya, apakah cuaca ekstrim akan mempengaruhi tumbuhan hidroponik? Cuaca ekstrim pasti mempengaruhi, karena kan tadi saya bilang suhu kan, suhu itu mempengaruhi. Tapi sebenarnya yang lebih mempengaruhi itu untuk khusus tanaman selada, karena selada ini kan identik dengan daerah dingin, gitu. Nah, kayak gitu sih. Suhu ekstrim, kayak ini hari ini saya agak keganggu di seladanya, tapi kayaknya sudah mulai pulih ini. Gitu. Ya, karena kalau kecil-kecil, sebenarnya ya Bu, teman-teman,
Kalau teman-teman perhatiin yang kecil-kecil, yang kayak kelihatannya daunnya tebal banget, itu jauh lebih manis dari yang biasa. Gitu. Hanya kan kalau orang lihat, dia punya bentuk jelek sekali, ini nggak cocok. Orang kan sekarang kan bukan cuma rasa ya, penampilan juga penting ya, begitu. Ya silakan, ada lagi. Nah, ini pertanyaan dari saya, ini apa itu netpot? Ini barang. Media. Oke, kalau apanya? Media. Ya, ini netpot. Salah satu fungsinya adalah untuk sebagai pijakan tanaman ini berdiri. Kalau kita cuma taruh benih di air, hanyut. Dia hanyut. Ya, mengapa? Karena kan tembakan selangnya kan kenceng. Ini kan flow rate-nya itu 4 liter per menit. Jadi kalau nggak pakai netpot atau kita cuma pakai rock wool, ketika ketemu air biasanya semua terdorong ke bawah, Ya, berantakan. hanyut. Nah ini kita kasih ini sebagai tempat dia bertumbuh. Jadi pas panen kita tinggal angkat ini, selesai kasih bersih gitu. Jadi kayak ini pengganti tanahnya, pegangannya. Kan kalau tanaman itu kan dia supaya bisa berdiri kan dia berpegang pada tanah toh. Topang. Akarnya kan bertopang dengan tanah toh. Nah, ini penggantinya. Rockwool dan netpot itu penggantinya. Begitu. Ini kalau dari saya, tanaman apa yang paling mudah untuk ditanam di cuaca yang ekstrim seperti ini? Pacoy itu paling gampang sekali. Pacoy itu sama kailan dan pagoda. Kalau selada tuh harus agak lebih fokus, lebih diperhatiin supaya dia jangan meleset gitu. Pacoy yang aman. Karena sepanjang tahun itu nggak putus kita panen. Ya, terima kasih Bapak untuk waktu yang diberikan. Mungkin kami lebih mengetahui tentang bagaimana cara-cara hidroponik. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya, Nah, ngadap semua. Mari sini. Sini sebagian di sini bisa. Nah. Oh ya, Pak itu, Pak. Yohanes.